Hmm. Oh, oke, mau ya aku masukin harga satuannya supaya teman-teman bisa lihat yang udah dibundling sama Panthenol sama yang satuan tuh sebenarnya berapa sih Mam keuntungannya untuk kita nih belanja. Tuh silakan dicek aja harganya sayang. Dicek harganya. ETA 1 itu ada SPF-nya doang. Dan ETA 3 yang udah dibundling. Lebih cuan yang udah dibundling gue bilangin. Ya, ambil guys, ambil. Pakai di leher. Mak Joti. Nah iya, dia ngata-ngatain body shamingin Mamski, katanya pipi bakpao, betis talas Bogor. Aduh, kamu tuh lihat dulu mukamu sendiri deh, mendingan di kaca. Beneran, sebelum body shamingin orang, cek dulu kayak apa sih muka kita, cantiknya kayak gimana, kulitnya kayak apa. Nanti kan malu kalau orang membandingkan setelah dia mengata-ngatai orang, terus orang ngeliat muka dia sendiri sambil ngeliat kulit-kulit dia, ngeliat bentuk badan dia, dan orang yang udah dikata-katain disamperin sama yang denger, pengen tahu dong bener nggak sih apa yang dia omongin nih si Mak Lampir wewe gombel ini, ya kan? Wah ternyata dia wewe gombel. Aduh kan lu, orang banyak banget yang komen, Mam kaget banget Mam, liatnya Mam, Mamski kenceng kok, badan Mamski tinggi gitu. Jadinya kan orang membandingkan. Salah sendiri, ngapain pakai narasi body shaming? Gak masuk lo body shamingin Emma Waroka, gimana sih? Jangan body shaming sama gue sayang. Jangan. Kok lu body shamingin gue, gila lu. Buset deh. Aneh juga tapi ya. Kok bisa dia body shamingin orang yang bakalan bikin dia tambah malu gitu loh. Gue curiga deh. Entah mata lu dimanipulasi sama apa yang lu masukin ke muka, atau lu kagak ada kaca lu retak semua. Iya. Kan si Loli bilang, no, tetong lu no, bisa diselampirin no, ke belakang. Bener guys, karena kendor banget. Makanya gue bingung, kok dia berani sih body shamingin orang, gue aja gak berani body shamingin orang. Ya belum tentu gue lebih cakep dari yang gue omongin, gue kata-katain, belum tentu guys. Gak berani gue body shamingin orang, emang bukan tipe gue juga untuk ngatain orang. Gue itu kalau misalnya ada masalah sama orang, paling gue bilangnya apa? Misalnya nih orang itu jahara, jute the doll, ya kan? Ya itu yang paling gue omongin. Terus misalnya dia nggak perawatan, kulitnya longsor atau kulitnya melorot, ya wajar lu emang nggak perawatan. Ya gue bilang, gue tegur, kenapa leher lu begitu? Kayak Gordon kagak dicuci 5 tahun. Kenapa? Lu kan harusnya nggak kusam kulit lu. Nah gitu, terus ambil gue ajarin, lu pakai dong Pink Glow Serum. Kenapa kulit lu kusam sekali? Coba dikasih terang sedikit kulitmu itu dengan cara membersihkan, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi kerutan. Juga apa? Flek hitam. Pakai ini Pink Glow Serum. Tuh, gue gituin. Wajar. Gue gak ngatain bentuk muka lo seperti ini. Bentuk, ngapain? Itu kan ciptaan Allah. Gak ada gue ngatain orang bentuk mukanya lu kayak begini ya muka lu. Lah gak, itu sama aja gue menghujat yang atas dong, yang pencipta kita. Tapi kalau gue kritik soal kondisi kulitnya, kondisi giginya, Allah Tuhan, gigi yang gak kerawat itu ampun guys, baunya minta ampun. Tolong, pergaulan juga kita bakalan hancur kalau gigi kita tuh gak dirawat ya. Oke guys, ini Pink Glow serumnya gue punya yang harga apa namanya bundling. Nih, ada harga bundling dan ini ada 10% off dari Tokped. Jadi gue masukin yang bundling. Siapa tahu teman-teman lagi mau nyetok untuk harga bundling ditambah ada diskon, kan lumayan tuh say ya. Tapi waktunya nggak banyak ya, cukup 2 menit aja ya say. Mana Loli? Emang ada Loli? Oh enggak.
Sabunnya dipotong-potong aja say, biar nggak cepet habis. Dimasukin ke tempat sabun yang kedap udara. Iya, gimana nggak banyak jigong guys. Orang giginya sampai hitamnya kayak begitu. Ayo guys, yang ada di etalase itu sudah Mamski pin. Silakan diambil. Waktunya 2 menit aja ya. 1 menit, 1 menit. 1 menit ya. Samira, Kak Samira, untuk sabun, Kak Samira jangan ditaruh buang di toilet atau di tempat mandi, kamar mandi itu kebuka, kena air. Ya iyalah. Namanya juga sabun itu kan bahannya kan premium ya. Jadi lembut dia. Beli tempat sabun yang ketutup Kak. Jadi nggak kena air. Terus kalau Kakak mau lebih awet, sabunnya potong. Yang tadi kemarin Mamsi kan selalu ajarin, potong bagi 2. Setengah separuh-separuh pakainya sayang. Jadi yang separuh lagi tuh nggak semuanya kena air say. Itu bagus banget sabunnya. Sabun perawatan itu. Nanti habisnya aku spill. Ayo 20 detik lagi sayang. Ambil yang isi 2 ya, lebih murah dan ada voucher. Iya nggak dipotong ya, iyalah potong aja dulu say. Dipotong bagi 2 say. Terus simpannya di dalam tempat wadah yang tertutup. 5, 4, 3, 2, 1. Udah habis ya sayang. Oke. Di etalase 1 kembali lagi nih yang Mamski pin. Pinglo serum, Panthenol moisturizer sudah Mamski gabungkan dengan SPF. Ya, dan dua-duanya ini sudah ada uji labnya teman-teman ya. Jadi untuk Panthenol moisturizernya, dia itu punya bahan yang bisa meredam jerawat, menyembuhkan bekas luka-luka atau misalnya ada luka masih mau mengering gitu, cepat kering, nggak gatel. Dan dia juga membuat cerah kulit banget, cerah banget karena niacinamide-nya ada 5,33. Tuh ya. Jadi niacinamide-nya 5,33. Terus Panthenol moisturizer-nya juga ada dengan tranexamic acid, dikasih allantoin, centella asiatica extract, licorice extract, aloe vera extract, beta glucan dan DNA salmon itu di sini ya sayang. Harga satuannya sudah Mamski masukkan juga. Tapi Mamski ya saranin banget teman-teman boleh ambil ini yang harga satuannya di etalase 4 ya. Eta 4 itu satuannya. Oke. Mamski saranin ambil yang harga bundling itu lebih murah, lihat. Kalau satuan SPF harganya kan di 118. Tapi kalau 2 ini dan yang ininya 97.500. Tapi 2 158 saja. Oke. Waktu terbatas, voucher sudah Mamski sematkan. Ambil barangnya 2 menit. 2 menit ya. Habis itu kita mau ke Timeporia dulu. 2 menit sayang. 2 menit aja untuk ambil yang Mamski pin. Presley Skin Daily Duo Moisturizer Tinted Sunscreen Bepom. Dan ini dipakai setelah pakai Pinglo Serum. Pinglo Serum dulu, Panthenol moisturizer, day creamnya baru ditutup SPF-nya. Let's go. Ini jauh lebih cuan kalau kalian ambil isi 2 ini seperti ini. Jangan lupa juga nih guys, SPF-nya ini selain dia punya SPF itu udah 100 SPF 100 di atas 50, jadi dia bener-bener mengcover, melindungi dari UVA UVB. Bahannya juga dia punya niacinamide, terus ada bahan mana teh? Bentar. Di kotaknya ada bahannya vitamin E, mulberry extract dan hyaluronic acid. Ya, ini untuk tintednya.
Makanya rasanya di kulit enak sekali. Udah gitu ya guys, dia tuh gampang menyerap ya ke kulit kita dan mengikuti warna kulit kita guys. Tuh, jadi nggak usah khawatir nih. Contoh ya, ini kan udah di muka, di tangan nih, lihat ya. Tuh, dia nanti tuh kalau udah kita usapkan dan aplikasikan ke kulit muka, kulit wajah, dia ngikutin warna kulit kayak base makeup gitu loh, nutup, bikin efek-efek blurry, jadi kayak rapi gitu kulitnya. Dan warnanya juga ngikutin warna kulit kita ya guys, tuh lihat. Ya, si SPF-nya ini bagus banget, say. Oke. Udah habis waktunya. Apa aku ini? Oke, bentar, gue ngambil air putih dulu ya, aus, oi. Apa sih ini nggak boleh ngambil kursi mama? Mau disuruh pergi ya, aku yang sama dia. Nggak boleh, mama mau naik situ. No, itu mama. Itu kursi mama. Ku ini sini aja, kenapa sih? Selalu deh nggak mau orang kerja. Sini sayang, sini Queenie sini. Sini duduk sini. Bentar, gue mau minum itu dulu, kolagen. Pagi juga semuanya. Hello. Ini nanti dong, say. Halo Timor Leste, welcome. Apa kabar semuanya? Aduh, gunting. Winnie, sini sayang. Gunting mana sih? Iya, Mbak Joti, santuy. Mamski, apa pendapatmu tentang sesama saudara saling bongkar aib di medsos? Wow, yang ini kan ngopi Syai katanya. Keluarganya Zainal itu kan, belum Mamski bahas itu. Bentar, gue mau minum ini dulu, say. Gue mau minum untuk kulit supaya lebih cerah, kenyal, gak gampang longsor. Jadi gue minum Bread Logi Glutathione 5500 Pro yang ini.
dengan S-asetil L-glutathione, jadi lebih terserapnya tuh gampang banget gitu loh, nggak lama-lama langsung terserap. Kan ada yang L-glutathione aja, yang ini tuh udah pakai S-asetil. Udah gitu lihat dong kolagennya berapa coy, 5.500 mg, ada vitamin C-nya. Udah gitu dia pakai S-asetil glutathione-nya 360 mg. Astaga, cocok banget. Minum dulu ya, sehari satu ini nih. Rasanya kayak strawberry, enak. Mau nggak? Kalau mau aku masukin aja nih, New Lab ya, dari New Lab. New Lab Glutakol super endol. Super endol, yang mau langsung ambil aja, sehari satu ya guys. Pilih aja itu. Cus. Harganya lagi diskon banget, cuman 90.000. Oh my god, flash sale 90.000 guys. 2 menit waktunya, 2 menit guys. Ya Allah, murah banget. Ini lagi payday sale ya sayang. Kita belum masuk ke makeup nih. Gue masih baru kasih lihat kalian skincare. 2 menit ya. Isi berapa mie? Itu lihat dong di situ cinta. Lihat dong, buka aja dong. Yang mana isi berapa yang ini yang aku pin? Yang aku pin buka coba buka. Ayo lihat. Lihat cinta. Mini Bright Logi 5.500 sayang. Itu 90.000 isinya buat seminggu say, lumayan. Terus yang satu yang Glutakol reguler Pro ya, itu itu 169 doang. 169 tuh kayak gini nih, yang gede ini nih. Itu di 14 saset. Cuma 169 sayang. Jadi yang gede isi 14. Yang kecil itu isinya 7 nih, yang kayak gini nih. Nih ya. Tujuh 14. Buruan sayangku sebelum habis waktunya, cepat 35 detik. Dari New Lab. Diskon sayang, itu diskon banget. Endul banget sumpah. Endul. Kulit lo bersih, mulus, kenceng, kenyal. Beh. Awet, muda, nggak ada longsor, nggak ada. Yes, Udin. Gue nggak lama-lama, udah gue bilang kan. Ini semua serba capcus, say. Gue nggak lama-lama. Mak Joti Endulita katanya. Embur. Ini masih minum sehari sekali pagi biasanya. Kalau si fibernya malam. Yang fiber yang untuk serat, yang isinya ada sayur-sayuran, buah-buahan, jadi sehat banget kulitnya. Udah ada 15% off guys. Lagi ya, semenit terakhir ya. 1 menit terakhir. 1 menit terakhir untuk tadi nih. Bright Logi Glutakol. Ayo guys, capcus, cepat. Terakhir, udah nggak ada lagi. Halo Bukit ada Majoti tuh Kit. Yos itu Majoti, itu Bukit tuh Yos tuh. Udah. Aduh Singapura aku belum paham ya sayang. Langsung di check out aja di sini, kasih masuk alamat kamu cinta. Tapi setahu aku kalau dari luar negeri nggak ada keranjang kuning. Pakai dulu akun dari Indonesia ya. Baru abis itu kamu tinggal hubungi admin aja buat pengirimannya. Let's go, 20 detik terakhir. Yang pengen kulitnya kenceng, selalu awet muda, kelihatan kenyal, cerah banget ya. Cerah loh guys.
bekas-bekas luka, jerawat, atau yang ada mungkin pernah jatuh, kena minyak-minyak di dapur, kulitnya jadinya lebih gelap warnanya gitu, nggak rata, hajar ini sehari sekali atau 2 kali sehari kalau lagi parah banget kulitnya ya. Kayak teksturnya masih kasar gitu, sehari 2 kali, pagi malam, pagi malam, pagi malam. Bekas patah hati juga bisa Bukit. Ya, Yos ya. Patah hati mulu si Bukit tuh Mak Joti. Berapa kakak sekotaknya? Itu udah habis waktunya sayang ya. Kamu tinggal sebenarnya kamu tinggal buka aja. Gak usah tanya harga ke Mamski. Kalau udah host itu masukkan barang ke etalase, ya guys, secepatnya kamu buka dari keranjang plastik. Keranjang plastik, keranjang kresek. Keranjang kresek sih, keranjang kuning. Gitu. Tapi karena kamu di Singapura, jadi kamu nggak ada keranjangnya kan? Percuma, nggak bisa beli juga say, nggak bisa. Nanti kalau udah misalnya ada akun dari Indo, ya baru batin bisa tuh. Harga tadi lagi flash sale kalau di aku. Jadi gini, di TikTok ini akun orang tuh beda-beda promo. Tadi di akun gue promonya cuma 90.000 yang isinya 7. Tuh. Murah kan? Karena lagi apa? Payday sale. Itu guys. Keranjang plastik kresek mahal mam. Gak boleh, gak dikasih lagi tuh sama tempat-tempat itu. Udah gak mau mereka, gak suka mereka, ya kan? Siang juga, hai guys. Oke, gue mau membahas. Tadi udah ada yang nanya pendapat gue, ya tentang siapa namanya, keluarga yang saling menjelek-jelekan satu sama lain. Aduh, oke. Gue jujur li ya, gue gak kenal mereka. Pernah ketemu kayaknya sama Bunga Zainal sama Vicky Zainal. Kalau Vicky gue ketemu di acara tar dulu. Vicky gue ketemu di acara baru kemarin gue ketemu, bentar ya, gue ingetin dulu. Vicky ketemu di mana ya sama Vicky ya? Anjrit, nggak ingat lagi gue ketemu Vicky di mana. Baru kemarin acara apa sih tuh? Astagfirullah, nggak ingat. Oke, anyways, gue udah pernah ketemu Bunga, udah pernah ketemu Vicky Zainal, dua-duanya. Tapi bukan teman dekat. Jadi sekilas doang. Nah ini kan lagi viral ya tentang mereka nih, keluarga mereka. Aku hanya akan mereact ya say. Jadi mereact itu ngelihat apa sih kontennya yang sedang viral, dan aku tidak menciptakan berita bohong ya say, tapi gue melihat apa yang udah terjadi dan gue memberikan reaksi. Kalian mau tolong tap layar dulu, jangan 5.800 dong, naik. Ayo aku kasih lihat ini ya sebentar ya, beritanya ya. Kita acaranya kan chat and check out, jadi ada pemberitaan yang kalian bisa lihat bareng-bareng sama Mamski ya. Oke, tap layar yang kenceng dulu sayang, sampai 10.000 dulu. Let's go, semangat. Kenapa ribut-ribut? Aku sih dari kemarin udah ngeliat say. Cuma nih gue nggak komen karena mama kan dulu manajer aku. Lagi di tahap lagi. Hah? Aku mama kan dulu manajer aku. Lagi di tahap lagi naik di atas puncaknya karir aku. Lalu aku stop untuk minta izin nikah gitu loh. Terus mamaku tuh nggak sukanya karena perbedaan agama, usia. Terus mungkin suamiku mikir, oke, abis nikah nih lo gak boleh kerja kan, berarti kan pendapatan mamaku juga stop kan gitu. Jadi mama kayak ngerasa, apa sih nih lo orang baru datang terus tiba-tiba ngekat karir anak gue. Itu hal yang wajar sih, aku ngerti banget. Enggak, tapi kamu bisa apa ya, bisa cuek
cuek di umur belasan tahun untuk nggak buat mau nikah tuh gimana? Ya karena saking dia tuh selalu kayak kasih positive vibes ke aku gitu loh. Nikah muda tuh nggak seserem itu loh. Maksudnya kayak aku tahu nih kak, dia mungkin karena aku anaknya orangnya gampang diatur juga. Aku tuh mama. Kasian. Gue tahu nih sama Pak Sukdev kan ya. Ini suaminya kan namanya Pak Sukdev kan. Beliau ini produser. Ini agak sensitif ya. Mau gue komenin nih pertengkaran keluarga nih, adik kakak, ibu sama anak nih agak sensitif ya. Oke. Masih kecil cantik. Oke. Hai Sarah. Gue akan komen sebatas memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi dengan Bunga Zainal dan keluarganya. Dimana di podcast ini kita sama-sama lihat ini adalah podcastnya Bunda Ashanti ya. Dan Bunga Zainal menceritakan awal mulanya dia ribut sama keluarganya. Mamski bacakan. Terkuat alasan Bunga Zainal dimusuhi oleh keluarganya ternyata berawal dari saat dirinya memilih untuk menikah di usia muda dibanding melanjutkan karirnya. Hal ini memicu kemarahan orang tuanya sampai akhirnya dirinya kabur. Ya, oke. Boleh gua komen ya untuk orang tua dari Bunga Zainal dan juga keluarganya yang lain ya. Tapi sebelum gua komen, Mamski mau kalian tap-tap layar yang kencang sambil aku liatin dari sisi keluarganya ya, kayak apa sih? Adek suruh kalian lu ngomong suruh baikan. Suruh aja dia baikan sama orang tua gue dulu deh, nggak usah sama gue. Nggak usah pikirin gue dan adik-adik gue yang lain. Urusin dia ke bapaknya aja ya. Tapi pun kalau misalkan dia mau ketemu bapaknya, kita rela minggir kok. Beneran. Lagian nggak ada yang larang dia untuk ketemu bapaknya. Sumpah. Tiap lebaran juga diundang kok. Nggak datang nggak salah kita gitu. Gimana sih orang tanggalan lebaran udah tahu tanggalannya berapa? Lalu undang kok tiap acara. Kita mundur, kitanya yang pergi deh. Lu kalau mau nemuin bapak lu, kita nggak pernah larang loh. Kitanya minggir kalau dia mau datang, sumpah. Senyokap-nyokap gue kalau perlu. Nah, kita sebenarnya nggak mau bahas, cuman Kak Ika sedih aja gitu loh masalah fitinya dia gitu. Udahlah kamu usah dibahas. Ya, gue di kamar mandi soalnya di rumah sakit, jadi nggak bisa di dalam, takut nyokap bokap gue bangun. Ini kalau dia klarifikasi sambil nangis, adik gue yang punya Viti tersinggung dong juga. Ya akhirnya dia klarifikasi kenapa kalian nyerapnya begitu dan dia ngomongnya begitu. Bukannya nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang marah-marah. Udahlah, kan kita gue udah bahas yang lain aja udah kan. Itu aja. Pokoknya yang paling benar mah udah, yang paling benar aja udah. Tapi emang benar Put, aku ngomong benar. Kalau dia mau ketemu bapaknya, ya mau jenguk bapaknya, kita rela minggir semua. Termasuk aku ngeliat keluarga ini, aku capek lihat kau ketik-ketik kayak gini. Keluarlah kau. Capek kali ngeliat keluarga ini, aku capek ngeliat kau juga. Nih, dia bilang tadi lagi apa nih? Katanya dia yang bayarin cari dokter bagus di Singapura. Ya Allah, kemana? Nggak ada ke Singapura, langsung ke Kuala Lumpur. Tapi memang dia bantu cari dokter, dia telepon sana sini, dia yang bantu ngurus kayak urusan asuransi papaku. Itu benar, tidak bisa dipungkiri gitu loh. Oke. Tapi gini, balik lagi ya, semua anak punya andil masing-masing untuk membantu. Jadi kalau masalah bantu-bantu itu kayaknya suatu hal kewajiban yang tidak perlu diungkit-ungkit kata gue.
Rizka bantu dengan semampunya, Ulan bantu dengan semampunya, Putra bantu semampunya, Oke. gue pun bantu semampunya gitu. Maksud gue anak 6 itu punya andil untuk bantu, bukan dia dong yang bantu. Dan Yang kedua, di Kuala Lumpur itu dokter referensi dari dia di rumah sakit Thompson. Terus oke. Ade, Oke, lu ngomong terus? sama Ikan. Suruh aja dia baikan sama orang tua gue dulu deh, nggak usah sama gue. Ini kok jadi banyak buzzer ya? Urusin dia ke bapaknya aja. Banyak buzzer ini. Tapi Bentar ya, kalau say. misalkan dia mau ketemu bapaknya, Terus kita dikat ada sama mikir si- kok. Beneran. Lagian nggak ada yang larang dia untuk ketemu bapaknya. Ini 6 orang mereka ya. Ya betul, Nah. kalau mau tahu gimana gue naik turun hidup gue, lu tanya dia sama staff gue. Gak pernah gue ketok pintu keluarga gue. Tanya aja sama staff gue. Gimana? Abis ditipu, stresnya gimana? Satupun keluarga gue gak ada yang nanya. Oh iya, dia kan habis ketipu kan, Bunga Zaina kan habis ketipu ya. Oke, terus. Lu kalau mau tahu gimana gue naik turun hidup gue, lu tanya dia sama staff gue. Gak pernah gue ketok pintu keluarga gue. Oh my god, kasihan banget sih. Tanya aja sama staff gue. Gimana? Abis ditipu, stresnya gimana? Satupun keluarga gue nggak ada yang nanyain, nggak ada yang bantu, nggak ada. Lu kalau mau tahu gimana gue naik turun ribut hari itu di rumah sakit, kamu mau bapakku mati di tempat? Aku yang bawa dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu aku. Waktu dia ketahuan cancer, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Berani nggak ibuku ngomong? Ya. Jangan dipikir kalian aku nggak kangen sama bapakku. Jangan dipikirnya aku nggak nangis lihat kondisi bapakku. Tapi aku panjang lebar pikiran aku. Ya, kalau aku sampai ribut-ribut, ya, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Ya. Karena aku begitu tahu keluarga aku kayak gimana. Karena aku tahu banget keluarga aku kayak gimana. Aku tahu banget ibuku kayak gimana. Ribut hari itu di rumah sakit, kamu mau bapakku mati di tempat? Karena aku waras, lebih baik gue yang ngalah, tau gak? Semua orang ngojokin gue seolah-olah gue yang salah. Gak apa-apa, udah biarin gue emang penjahatnya, gak apa-apa. Gue emang penjahatnya di mata netizen, ya. Ya kan, makanya yang jadi sedih kan. Gue sebenarnya udah gak pengen mau nangis. Gue gak akan pernah nangisin keluarga gue gitu ya, kakak-kakak adik gue gak akan nangisin. Yang gue tangisin adalah kalian bahas bapak gue, yang harusnya bapak gue tuh tidak menjadi konsumsi publik, tau gak? Ya, bapak gue tuh sakit gak usah diposting-posting. Gak perlu jadi konsumsi publik, gak perlu dikasihanin sama orang. Betul, itu setuju. Yang bikin gue nangis itu lo tau nggak? Ya, bukan gue nangisin kakak gue, adik gue dengan statement dia nggak apa-apa gue jadi penjahatnya. Emang di rumah itu gue yang penjahatnya, biarin aja. Kalau dibilangin pelit, biarin aja, suka-suka dia bilang pelit. Ya, dibilangin enggak ngurusin, biarin aja, gue emang penjahatnya. Tapi jangan pernah ya lu kasihanin bapak gue nggak perlu dikasihanin, ya. Yang posting pertama kali, yang postingin bapaknya pertama kali dari kakak-kakaknya ya, kakak adiknya yang lain ya. Tadinya nggak ada postingan kan? Itu bukan konsep. Tadinya nggak ada postingan Bawa kan? dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu aku. Omongan ibu. Gak apa-apa gue jadi anak durhaka. Ya ampun Tuhan, sebenarnya sayang banget Bawa sih. dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Sayang banget sih sampai. Coba taruh. Iri sama siapa yang sama lu? Gua rasa lu jelek. Iri. Oh ini awalnya. Krisya iri banget. Iri sama siapa yang sama lu? Gua rasa lu jelek. Iri. Sama kayak gue nih 4 saudara.
Kakaknya yang namanya Wulan Zainal udah klarifikasi. Wulan Zainal ini udah klarifikasi sebentar ya. Wulan Zainal udah klarifikasi. Mereka nyenggol ya pertama-tama. Astagfirullahalazim. Tahu si itu pindah agama, nggak usah dibahas ah. Enggak, itu gue jawab. Enggak mbak, semua tuh kita satu keluarga sifatnya begitu. Ini Semua dari awal ini. beda versi aja. Ada yang meledak-ledak. Ini. Ada yang diem meledak. Sulut. Ada yang diem meledak. Semuanya. Emosinya begini, mulut. Tuh yang diangkat. Bukan yang mana? Lu masih tinggal di rumah belum? Mas, siapa yang paling galak? Ribut. Kayak dulu beliin orang tuanya mobil. Gak ada. Sebagai sosok kakak, Wulan mengaku prihatin dan menyayangkan hal itu. Apalagi Bunga disebut-sebut telah berada dalam kondisi finansial yang mapan. Dia yang pulang sendiri, dia marah-marah sendiri, dia pulang sendiri. Jadi gue mah sama sekali nggak ada. Dan akhirnya aku pasti Nah ini. emang tidak direstuin sama mama papaku, aku nikah sendiri. Nggak datang tuh mama papa. Memang nggak datang. Oke, Nggak datang. terus? Akhirnya nikah sendiri, prosesnya juga di luar kota, nggak di Jakarta juga. Akhirnya ya udah, aku baru kabarin mamaku aku udah punya anak gitu loh, udah lagi hamil. Nah mamaku tuh di situ kayak mungkin dengan terpaksa juga kayak datang, ya udahlah gue datang nih liatin anak gue atau apa. Sampai anak aku yang pertama udah lahir, mama papaku tuh pokoknya gimana caranya deh pisah gitu. Jadi aku dipisahkanlah nih sama suami aku. Aku tinggal sama mamaku Berapa lama? 3-4 bulan gitu lah. Serius? Anak aku masih 3 bulanan. Terus suami kamu diem? Dia pas pilihan sih ke aku. Maksudnya dia nggak mau aku stres juga pada saat itu. Jadi kayak dia bilangnya coba aja ikutin dulu maunya dia aku. Tapi akhirnya aku yang sendiri kabur. Karena aku rasa aku gak nyaman. Aku nyaman sama suami aku gitu. Jadi kayak kita ditarik balik sampai mama nggak boleh ya. Aku dikurung tuh kayak nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh ketemu suamiku. Tapi aku di dalam situ tuh nggak nyaman. Waktu itu aku baru 3 bulanan gitu dia anak aku, Bun. Kayak akhirnya aku jadi dewasa dengan sendirinya karena keadaan gitu. Terus akhirnya aku minta sama suamiku jemput aku ya. Malam tuh jam 1-an aku bilang jemput aku. Hah? Lu minta gue jemput? Iya, pokoknya gue dijemput gitu. Akhirnya dijemput dan aku nggak pernah lagi tuh ketemu mama papa aku. Bener-bener kayak lost contact gitu. Sampai akhirnya aku hamil lagi kedua, aku datang lagi. Aku minta maaf, lagi aku hamil yang kedua gitu-gitu. Mama aku sempet kayak, duh sebel ya gini-gini hamil lagi gitu. Tapi akhirnya lama-lama mungkin yang namanya lihat cucu juga lucu. Terus juga akunya welcome juga, akunya juga kayak ngebaik. Ya aku tahu aku salah lah sebagai anak tuh. Aku tahu lah namanya orang tua tuh nggak ada yang pernah salah lah, Bun. Pasti aku yang rasa salah. Jadi aku yang nyamperin mamaku, minta maaf. Nggak juga, prinsip orang tua nggak pernah salah tuh salah nggak juga. Tapi ya kita nggak boleh ngelawan orang Orang tua. tua. Sesalah apapun, tapi orang tua salah ya pasti juga. Iya maksudnya ada lah. kan kalau orang nih netizen nyata kayak orang tua kita kalau ngelawan orang tua tuh salah aja gitu. Iya, ngelawan malah nggak boleh. Iya, Gitu ya. Tapi maksudnya kayak aku punya pendirian sendiri nih, Ma. Aku pengen berdiri di kaki aku sendiri. Tapi kan netizen ngeliatnya kayak dulu ngelawan orang tua. Ya karena kamu nggak restu orang tua saat kamu menikah. Tapi kamu membuktikan bahwa kamu di sana tuh bahagia. Iya, akhirnya aku bilang sama mamaku gitu kayak aku bahagia sama dia gitu. Terus mamaku bilang akhirnya pelan-pelan dia. Oh ini tuh Wulan Zainal kakaknya. Udah mama mau apa lagi ya udah gitu nggak apa-apa. Oh ini kakaknya ya. Bantu Dan mengingatkan akhirnya aku pas kayak itu kembali. emang tidak di Bantu mengingatkan kembali. Kemarin kan bikin Viti nangis-nangis, menyudutkan mama sehingga mama dan papa dihujat. Coba kamu ingat-ingat kembali, Dek. Dosa apa yang kamu perbuat? Aduh jadi throwback. Dan keingat yang dulu padahal dia lo yang telepon nangis-nangis minta dijemput mama. Malam-malam gara-gara dia ribut sama suami bilang di KDRT. Orang tua mana sih yang gak marah? Dapat telepon begitu dari anaknya. Lagi-lagi mama difitnah. Lebih gila nih kasus daripada skincare ya. Dia lebih gila nih pada skincare nih. Gila ini mah. Anjrit. Ngapain sih lu nyuruh-nyuruh gue ngelihat kasus ini? Ini udah gue lewatin dari kemarin loh. Siapa tadi yang nyuruh-nyuruh tuh? Akhirnya gue lihat dah. Ruwet gak demen gue. Gak suka gue ibu-ibu sama anak-anak berantem apalah ini. Gak suka, benci banget gue keluarga sedara sedaging berantem nauzubillah min dzalik.
Nggak suka Mamski. Sangat bertentangan sama prinsip hidup Mamski. Kita nih kakak adik ya, Mamski itu berlima sama mama ya, maksudnya cewek semua. Di rumah itu papa, mama, Mamski, adik aku, Claudia, Feby yang punya Krukuts tuh. Adikku tuh ada 3 ya, cewek semua. Ini kayak sama nih ya. Mereka berapa? Berenam ya. Adikku yang punya Krukuts di TikTok. Jadi ada kucing-kucing BSH, kucing-kucing Maine Coon. Nah itu adik aku. Terus yang ke adik aku yang nomor adikku yang pertama ya, nomor 1 setelah aku tuh Feby atau Claudia atau Feby. Terus Jenny yang Tante Chan itu jago masak, bikin kue, bikin resep segala. Oh iya, gue ada resepnya dari Tante Chan. Oh lo. Ini guys, sekalian ya. Jadi sambil gue bahas, sambil gue mau kasih lihat kalian ini. Aduh guys. Jadi adikku itu yang nomor 2 namanya Jenny, itu penyintas cancer ya, payudara. Sudah dibuang 1 dan mungkin yang sedang menjalani pengobatan, semangat ya guys. Dan yang setelahnya juga sudah sembuh, penyintasnya sudah tahu kalau nggak bisa makan kolagen kan, atau pakai produk yang ada kolagennya. Terus gimana dong kalau kita nggak pakai kolagen, nanti badan kita lebih cepet aging. Jadi adikku punya resep nih Say. Dari apa? Probiotik dari nenas dan kolagennya dari kolang-kaling. Ini adikku jual ya Say. Dan aku kemarin dikasih untuk aku makan. Oh my god, ini kolang-kalingnya. Probiotik kolagen yang natural dan boleh dikonsumsi oleh penderita atau penyintas penyakit cancer. Jadi ini dimakan guys, secukupnya aja, sekenyang. Gue biasanya makan 5. Adik gue yang masak, yang bikin. Ini tunggu, gue masukin di tempatnya yang kecil dulu ya, biar kalian lihat ya. Aku ada nggak? Ada sayang. Sayang mau? Ini natural banget ya, sudah komplain suami aku dulu. Natural banget. Dari nenas, kolang-kaling yaitu sumber kolagen. Nenasnya ini probiotik. Jadi kamu nanti buat makan asupan kolagen kamu dengan cara natural gini, untuk para penyintas atau yang sedang pengobatan cancer bisa pakai ini juga ya, supaya lebih aman sayang. Nanti ku kasih ininya ya. Ku kasih follow aja Tante Chan tuh, Tante Chan. Enak banget say. Itu probiotik yang tadi. Ininya gitu. Enak banget say. Ya. Ke Igoinya aja langsung bisa ke dapur Jeng Jenny. Nih ya. Bentuknya kayak gini nih kolang-kalingnya. Terus ini nenasnya. Udah tinggal makan. Bener. Dapur Jeng Jenny. Oh my god. Jadi adekku tuh kolagennya dari sini. Sehat dia, udah sembuh say. Oke, kembali ke masalah keluarganya. Mbak Joti mau pesan. Aduh. Masih utuh say. Tuh. Lebih enak dong kalau dihancurin, mana enak. Utuh dong. Enggak. Kan nanasnya manis. Mana boleh lagi yang lagi ada itu CA makan gula, mana ada. Ya abis ini lanjut cerita ya.
Dapur Ceng Jenny. Dapur. Catat. Dapur Ceng Jenny. Ikoy. Oke. Iya. CA nggak boleh gula. Itu musuhnya makanannya, CA-nya itu gula. Makanya orang yang lagi ada CA tetap semangat ya. Kamu bisa menghalau itu dengan diet yang tepat, tidak gula. Terus kamu makan yang kayak tadi nih, yang adikku bikin untuk asupan kolagennya. Dan kalau lagi di kemo tetap semangat ya. Adikku tuh dari yang nggak pernah olahraga, seminggu 5 kali olahraganya. Alhamdulillah dengan dia olahraga itu badannya dia tuh udah dong. Loh, ada orangnya ini. Ada orangnya. Kita nih sama-sama nih cewek-cewek ini ya. Terutama Mamski yang memang kerjaannya entertain. Gak mau kamu kalau lihat jejak digitalnya aku ini orang yang kerja entertain tapi paling menghindari mengupload atau meng-highlight permasalahan pribadi seperti keluarga itu ke dalam sosial media. Kenapa? Karena kalau menurut aku keluarga ini blood is thicker than water. Apapun yang terjadi, aku telan sendiri dan keluargaku juga pastinya punya ciri-ciri khas atau punya pemahaman yang sama kayak gue gitu ya. Kita nih masalah keluarga nih jangan sampai keumbar keluar itu. Pertama itu. Ada rasa walaupun ada selisih pendapat atau kita ada ribut, tapi ini nggak akan lama gitu loh. Ada kalau Mamski ya, adikku juga sama tak rasa, papa mama juga. Kok kayaknya nih kita nggak bakalan ribut lama sih gitu loh. Bayangkan ya, suatu keributan yang diakibatkan emosi sesaat, terus tidak dicarikan jalan keluar, taruhlah masih perang dingin, tapi terlanjur diumbar ke sosmed menjadi jejak digital, ditonton oleh jutaan manusia. Apa nggak pahit rasanya? Di saat kamu udah berbaikan, di saat kamu tiba-tiba kembali lagi, rukun lagi, udah terlanjur menjadi jejak digital konsumsi publik. Dan inget loh ya, inilah ya beratnya ya. Inget ya, namanya kita keluarga. Kamu nih jelekin kakakmu, kakak nih jelekin adiknya. Kamu tahu nggak orang luar tuh ngeliatnya gimana? Itu kan adik lu, itu mah saudara sama lu. Ngerti gak sih? Sejelek-jeleknya kakak kita, sejelek-jeleknya adik kita yang sekandung, sebapak, seibu ini nih, pasti ada waktunya tuh baikan lagi. Mendingan tuh kita, kalau menurut aku ya, diem aja dulu deh. Diem aja dulu. Beneran. Mau eker-ekeran kalau kata orang Jawa, lu eker-ekerannya kayak apa? Ya udah di antara kita aja. Di antara kita aja. Hah? Mamski tolong di-spill dong, suaminya pastinya ganteng. Ya, soalnya Mamskinya juga cuantik banget. Loh, kenapa mau lihat suami gue? Gak mau. Nah, dan Mamski termasuk public figure yang gak terlalu menampilkan suami aku ke sosmed. Kita ada di momen-momen tertentu, aku sama suami lagi ulang tahun, lagi undangan acara kawinan kayak kemarin ke tempatnya Rasya ya. Ketemu teman-teman lama aku, nah ada tuh suami aku, kita foto oke. Tapi untuk bikin konten terus ada suami aku syutingin terus, apalagi sampai di close upin mukanya, no. Aku menghindari mata ain jelas, kedua gosip yang dibuat bulan-bulanan